Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini kita akan sedikit lagi bicara mengenai review jujur saya ya tentang afiliator yang sesungguhnya itu bagaimana yang semestinya. Oke, sebelum itu ada banyak teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya yang ada di luar sana ya. Sobat trainer sekalian, pertama, mungkin ucapan saya ini barangkali ada yang tidak menyukainya, tetapi saya harus bicara jujur. Bagaimana menurut pengalaman saya dulu pernah menjadi seorang afiliator dari suatu broker trading ya. Sebenarnya menjadi afiliator itu tidak apa-apa sebetulnya. Nah, afiliator ini kan bisa menjadi afiliator dua hal. Afiliator yang dibolehkan, afiliator yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Jadi begitu ya kuncinya. Jadi afiliator itu, kalian kalau mendengar kata afiliator, bukan afiliator ini dan itu. Aneh-aneh begitu kuncinya ya. Afiliator itu kalau dari bidang penjualan itu sama aja dengan sales lah. Artinya sales ini ya sah-sah saja untuk melariskan dagangannya. Tawaran yang dikasih begitu ya. Nah, di bidang apapun, baik penjualan motor, snack-snack, makanan ringan, segala macam, rokok, itu semuanya ada afiliatornya, ada salesnya, begitu ya. Itu ada semua. Nah, kalau tidak ada afiliator, ya bagaimana perusahaan itu akan berkembang dan besar. Itu pentingnya afiliator. Afiliator itu sebagai penyambung lidah dari perusahaan ke konsumen, begitu ya. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa afiliator itu bisa menjadi dua orang? Ada dua tipe afiliator. Pertama, afiliator yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi afiliator yang memang benar-benar real, afiliator itu dia memberikan sebuah penawaran produk, dia juga memberikan sebuah peluang usaha, atau dia juga bisa memberikan jasa. Bisa, semuanya bisa. Itulah fungsinya afiliator. Nah, dari sekian afiliator itu, afiliator konvensional lah bahasanya tuh. Jadi tentu dia mengharapkan komisi. Itu sudah pasti. Komisi dan apa namanya ya, cashback yang diberikan perusahaan kepada afiliator tersebut. Tapi biasanya, nah yang namanya komisi itu rata-rata antara 2,5%, paling besar itu 5%. Rata-rata. Nah, itu fungsinya afiliator dan sales. Sama aja, cuman bahasa sekarang tuh kan ya keren aja tuh kalau dibilang afiliator segala macam itu kan. Nah, di bidang trading ya, di bidang trading itu memang afiliator itu sangat dibutuhkan. Kalau di bidang trading kan nggak mungkin dibilang sales kan begitu. Nah, penyebutan sales itu di trading ya afiliator atau IB, bahasa lamanya dulu, ya kan? Jadi begitu. Nah, kita ditawarkan menjadi IB segala macam, kita mendapatkan komisi dari IB tersebut. Dari broker maksud saya, broker trading itu ya. Namanya broker ya tetap cangkau. Dia mengambil cangkau dari keuntungan harga pasar saham. Jadi seperti itu. Itu standar sekali, saya menjelaskan ini standar sekali. Nah, dari kalau mau menjadi afiliator yang biasa saya dulu pernah menjadi afiliator di salah satu broker trading.
eh, saya itu ditawarkan sekian persen. Misal kalau orang depositnya $1.000, ya saya mendapatkan nggak sampai $10, nggak sampai 10% dari $1.000, paling 5% dari harga deposit dari uh, mitra tersebut. Jadi begitu. Nah, dari deposit tersebut maka dapatlah saya satu orang nilainya 5%, paling besar itu 5%, paling besar. Nah, yang kedua tentu kalau kita mau makan banyak, ya, kalau kita mau makan banyak nih, kita mesti memang harus memberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai tentang mitra tersebut. Biasanya selain dari sekian persen ada komisi per lot lagi. Per lotnya kita dapat komisi sekian. Kalau dia sampai beberapa lot trading, kita mendapatkan komisi sekian. Dia mau untung, dia mau rugi, bodo amat. Tuh. Itu memang apa ya? Memang itu yang terjadi gitu. Nah, dari komisi tersebutlah kalau ada satu orang yang deposit $1.000, kita mendapatkan 5% dari $1.000. Itu hitungan yang paling besar saja. Biasa ada 2,5%, ada yang 3%, dan lain sebagainya. Kalaulah satu orang seperti itu joinnya, kalau dia yang mempromosikan itu seorang influencer, ya, yang sudah memiliki subscriber yang besar, apalagi jutaan. Kalau 1 juta subscriber tiap hari dia berbicara mengenai itu terus, maka sangat mudah baginya untuk mendapatkan nasabah sebanyak mungkin. Tidak mustahil kalau misalnya orang deposit itu $1.000, 10.000 orang. Ente tinggal kalikan saja kan. Jadi 5% dari $1.000 kamu kalikan dengan 10.000 orang. Itu tanpa dia kerja aja udah apa ya? Tanpa dia udah passive income gitu. Iya. Nah, maka mungkin saya sebagai orang yang mengafiliatorkan itu, yang menawarkan itu, yang mensaleskan barang itu, saya harus mengedukasi terlebih dahulu. Saya pasti juga harus tahu resikonya apa. Ya, resikonya kalau dia loss bagaimana, kan begitu dia. Nah, supaya dia tidak loss, kita berikanlah semacam coaching klinik gitulah, pelatihan, ya. Nah, setelah pelatihan itu berbagai macam pelatihan yang telah diajarkan dan diajarkan lagi, kalau mau deposit itu harus dengan uang bersih. Ya, itu anjuran normal, bukan uang kotor, harus uang bersih, uang yang nggak kepake. Itu jelas ya. Itu normal sekali, tidak ada salah sama sekali, karena orang bergabung itu pun deposit juga tidak ada pemaksaan sama sekali, tidak ada pemaksaan dan tidak ada apa ya, kayak semacam ya, itulah istilahnya yang paling pas ya, pemaksaan itu ya, tidak ada. Nah, kalau misalnya itu tidak ada pemaksaan dalam bergabung, toh mereka tiba-tiba rugi, ya itu bukan lagi salah dari broker. Broker itu kalau ente mau profit, dia pasti untung. Kalau ente loss, kalau kalian loss, kalau kita loss, ya dia nggak mau tahu. Dia tetap dapat komisinya, karena yang hitung menjadi transaksinya adalah biasanya yang paling banyak itu per lot kita dapat sekian. Itu faktanya. Apakah itu salah? Ya nggak salah. Karena itu memang sudah kesepakatannya. Penawarannya begitu, perusahaan ke afiliatornya begitu. Kemarin pernah ada YouTuber yang mengatakan kalau afiliatornya itu untung 70%, brokernya 30%, itu juga nggak benar. Saya bisa menyanggah itu karena saya pernah juga. Bukan berarti saya harus memenangkan orang yang pernah menipu segala macam, enggak. Bukan berarti begitu. Tapi ini faktanya, realnya gitu. Nah, artinya ya,
Kalau afiliator yang begitu, itu menurut saya dari sifat dagang juga tidak bermasalah, tidak tidak masalah gitu, nggak ada soal gitu kan. Nah, kalau ada yang mengatakan kita ini adalah korbannya, tunggu dulu. Itu juga harus diperdalam. Pak, ada yang bilang Pak Jokowi saya rugi 500 juta, saya rugi 100 juta. Gini begini begini gini, duit saya hilang begini begini. Itu saya juga bingung sebetulnya. Maksud dia ini ingin membela masyarakat menjadi pembela orang-orang yang pernah menjadi korban begitu. Kayaknya tuh begitu tuh arah tujuannya. Tapi saya sebagai orang yang memang pernah di situ, ya saya juga mempertanyakan apakah benar, apakah ada perusahaan yang memberikan keuntungan 70%. Gila itu namanya. itu itu kan lucu sekali. Mana ada kan begitu perusahaan yang seperti itu yang mau memberi komisi sekian banyaknya. Mending kita aja yang menjadi broker kan begitu. Ngapain harus deposit ke orang lain? Nah, begitu kawan. Ya, pada dasarnya memang yang namanya broker itu nggak ada ruginya. Broker dalam trading itu. Dan memang real faktanya seperti itu. Dan diperbolehkan kalau perdagangan seperti itu. Dan ada beberapa platform bisnis yang karena mereka tahu, perusahaan ini mereka tahu, kalau mereka untung hanya sesaat, ya mitra rugi. Memang mitra sendiri yang trading segala macam, tapi kalau sekali trading langsung MC begitu, ya perusahaan juga sebentar makannya. Kenapa? Karena dia lebih mengharapkan mitranya itu profit, dia ikut profit konsisten, itu yang mereka kejar. Mengajarkan bagaimana trader-trader itu bisa profit konsisten. Itu yang dikejar. Dan itu faktanya. Supaya apa? Supaya mitra-mitra ini profitnya lama, dananya nggak habis. Dia juga nggak mau sebetulnya perusahaan itu begitu habis deposit lagi. Ya mereka sih sebetulnya nalurinya ya sah-sah aja. Ayo deposit lagi, ayo coba lagi. Itu naluri bangsatnya. Gitulah kata-kata yang paling enak tuh begitu ngomongnya. Tetapi begini teman, sebenarnya memang setiap perusahaan itu maunya mitra-mitra itu profit konsisten, makanya banyaklah di buat kayak seminar apa begitu, dibuatlah sekian banyaknya begitu ya, di apa namanya ya, kayak ini loh perhitungannya, diajarkan perhitungannya, hitung-hitungan saham, dilihat dari 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Kok Bang Rio paham ya? Ya dulu saya kan pernah di situ, makanya saya tahu. Jadi begitu. Nah, makanya lucu aja tuh kalau misalnya ada yang menyalahkan afiliator segala macam. Memang di video kemarin saya pernah menyalahkan afiliator. Nah, afiliator yang salah itu begini, saya perjelas lagi video kemarin ya. Yang nggak boleh itu kalian titip dana. Kalian titip dana, nanti kalian taunya sekian persen, 10% per bulan. Kalian duduk saja di rumah, kita yang memberikan jasa trading segala macam ini dan itu, hasilnya nanti kita akan transfer ke rekening teman-teman semua. Itu yang tidak boleh. Ngopi dulu. Iya, itu yang tidak boleh kawan. Karena menyalahi aturan juga kan. Kalau yang tadi afiliator itu, mereka deposit $1.000 setelah diberikan coaching klinik segala macam dan mereka sudah yakin dengan keilmuan mereka, mereka siap terjun di akun yang real. Kan ada anjuran untuk ikut demo dulu, coba dulu demo. Kalian pelajari sistem, kalian pelajari demo lagi. Kalian pelajari sistem, kalian pelajari demo lagi. Kalian pelajari money management, kalian coba lagi di akun demo itu. Kan begitu dia. Iya kan? Kan begitu dia. Kalian pelajari fundamental kayak gimana, kalian coba lagi di demo. Ya begitu harusnya. Saya sebetulnya juga punya strategi sendiri yang menurut saya super aman, tetapi saya tidak mau lagi memberikan coaching klinik dan lain sebagainya. Saya juga sebagai seorang konsultan dulunya.
konsultan trader, broker lah begitu. Tapi ya saya tinggalin aja tuh. Kalau saya mau main sendiri ya tinggal main sendiri. Buat apa saya ngajak-ajak orang supaya deposit gitu. Pertama, pengalaman. Kalau kita menerima deposit, kita juga akan beban. Rugi juga, kalau loss juga kita yang akan menjadi bahan pertanyaan orang-orang. Kalau loss ini bagaimana, kan begitu. Itu kuncinya. Kenapa? Karena orang investor tuh taunya mereka profit. Iya kan? Nah, itu yang salah teman-teman. Kalau dulu pernah melakukan hal seperti itu, sekarang jangan deh. Jangan. Saya bilang karena nanti susah urusannya. Nah, dari itu semuanya teman-teman sekalian, kalau mau, apakah boleh kita menjadi mitra trading broker tersebut? Ya boleh aja kalau teman-teman berminat begitu. Nah, jadi itu yang kalau bisa dihindarkan. Kalau saya waktu itu ikut di salah satu broker, saya ikut ya. Saya ikut dan saya itu apa namanya memberikan coaching klinik segala macam. Saya deposit, saya trading. Kalau saya loss sendiri, saya juga merasakan bahwa saya pernah kalah. Loss, dagang itu rugi gitu. Dengan analisa, bahkan yang orang, kalau orang yang ada memang katanya unsur gambling, sebetulnya kalau orang bilang gitu ya otaknya tuh udah rusak sebetulnya. Yang namanya jual beli saham itu kalau normalnya dia harus membaca harga pasar, potensi pasar, bagaimana harga yang turun, harga yang naik, mana yang harus kita jual, mana harus kita beli. You know, begitu dia. Makanya jangan asal ngomong kalau memang nggak tahu ilmunya gitu. Nah, dan memang sebetulnya itu kalau kita paham mengenai hal ini, maka kalau kita rugi main sendiri pun ya walau kecewa, tetapi kita sudah mencoba. Kalau berarti rezekinya bukan di sini nih, kan begitu dia. Oke, saya pikir itu teman-teman review jujur saya, nggak ada yang saya tepur-tepurin, nggak ada. Jadi ya teman-teman kalau mau trading itu ya belajar dulu, jangan tiba-tiba buka akun real sombong, angku, tenang. Nanti bisa 50% sebulan, yang ada sekali trading lu mampus semua akunnya itu kan, loss MC langsung begitu. Oke, saya pikir itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal. Ini mimikku nih. Kucing saya. Ya, jadi begitu ya, teman-teman. Harap hati-hati. Dan juga kalau bisa, kalau mau ikut, kalau bisa sih jangan dah kalau memang nggak paham. Kalau apa namanya, kalau nggak tahu jangan ikut-ikutan. Gitu aja pesan saya. Itu review saya jujur sebagai orang yang pernah berkecimpung di situ. Apakah nanti akan berminat lagi ya, kita lihat nanti kan. Ya kita lihat nanti aja. Oke, gitu ya. Saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Riverdianto. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.